Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yo, halo sahabat semua muda raja dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan kami di channel podcast Semua Muda Raja. Kali ini kita akan berbincang-bincang membahas mengenai seputar informasi PPDB di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Kebetulan sekali di samping saya ini sudah ada narasumber, sudah hadir narasumber yang beliau ini bernama Bapak Ahmad Ansor atau yang bisa kita panggil dengan sebutan Pak Ansor. Pak Ansor, apa kabar Pak Ansor? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Ansor ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ansor, selain sibuk, kalau boleh bertanya nih Pak Ansor. Oke. Kalau selain sibuk di Muhammadiyah nih Pak Ansor, apa kesibukan di rumah? Ya, selain kesibukan saya mengajar di SMA Muhammadiyah ya, saya juga ya ikut membantu orang tua berjualan dan sebagainya. Di rumah pun saya juga ikut membantu istri, baik pekerjaan rumah, menjaga anak-anak dan sebagainya ya. Walaupun saya ada tugas di sekolah ya, tidak lupalah dengan tugas-tugas yang lain ya di rumah gitu. Itu aja sih Pak. Wah, banyak sekali ya tugas Pak Ansor ya. Alhamdulillah banyak untuk meluangkan waktu lah Pak di rumah untuk keluarga. Sudah, sahabat semua muda raja yang dimanapun kalian berada. Nah, tadi di awal sudah saya katakan bahwa kenapa beliau ini sangat istimewa dan sangat inspiratif tadi. Ya, karena selain beliau ini masih muda, beliau juga mengemban bersemangat sekali dalam mencerdaskan dan memajukan generasi umat. Selain itu, beliau juga di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini menjabat sebagai Waka Kesiswaan dan sekaligus menjadi ketua panitia PPDB tahun ajaran 2022-2023 saat ini. Iya. Pak Ansor, sebelum kita membahas atau berbincang-bincang mengenai informasi tentang PPDB nanti, saya mau sedikit bertanya nih Pak Ansor. Nah, ini kan sahabat Semua Muda Raja ini kan banyak yang belum mengetahui tentang sekolah kita nih Pak Ansor. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu, ada sebagian mungkin yang belum tahu atau yang di luar daerah Singaraja nih khususnya Pak Ansor. Nah, boleh Pak Ansor berikan sedikit informasi atau deskripsi tentang SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini Pak Ansor. Ya, baik, terima kasih ya Pak Dani atas pertanyaan tadi mengenai apa ada perkembangan SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ya. SMA Muhammadiyah 2 Singaraja sudah berdiri sejak tahun 86 ya, tahun 1986 dan sampai sekarang. Alhamdulillah saya juga alumni SMP Muhammadiyah ya di sini. Saya juga sering berbelanja di sini sebelum kita ada perubahan besar lah ya. Sebelum ada SD kan kita baru berdiri di sini ya. Udah perubahannya sangat signifikan dan sangat-sangat berubah sekali yang namanya SMA Muhammadiyah. Setahu saya dulu SMA Muhammadiyah itu masih sepi sekali. Ya. Maksudnya saya sepi, maksudnya itu lapangan parkirnya belum sebagus ini, masih ada kebun-kebun orang di sebelahnya ya, belum ada perpus sama sekali. Saya tahu itu belum ada perpus dan ruang TIK itu dibangun pas saya SMP kalau nggak salah tuh ya. Ruang TIK sudah ada dan lantainya pun masih lantai tegel itu ya, tegel masih kayak semen begitu ya. Itu perubahannya sangat-sangat luar biasa bagi sekolah kita, alangkah baiknya, dan bagi siswanya juga ya. Dulu gak sebanyak ini, hanya sebagian, hanya berapa orang kelasnya. Contohnya satu kelas ada 13 orang itu dulu ya. Sekarang alhamdulillah baik segi bangunan dan tempat parkir anak-anak, siswa dan siswi guru juga, dan ada juga SD-nya juga sudah sangat luas sekali ya sekarang SMA Muhammadiyah, dan masjidnya pun juga sudah berubah. Dulu Almanar bukan begitu ya modelnya ya. Dulu Almanar masih zaman purbakala banget lah dibilang ya, masih lama banget. Sekarang sudah modern dan semuanya bagus. Udah tempat wudhunya sudah ada semua, dipisahkan laki perempuan sudah ya, nggak bisa kita lihat lah maksudnya. Ya dulu kan kalau dulu kan yang ceweknya kan kelihatan ya, ya. Sekarang sudah terpisah. Alhamdulillah sudah ada perubahan perubahan banyak ya. Yang
terjadi sekarang 2022, dan sekarang juga apa namanya, kita mempunyai kelas baru Pak kalau di SMA. Ya. Ya, nanti itu saya akan bisa jelaskan nanti ya, kelas IPA ya, dan kelas 10 alhamdulillah sudah banyak sekali, dan ruang perpus sudah baik sekali sekarang ya, dan dengan disandingkan dengan ruang guru. Itu aja sih Pak, perubahan dari tahun 86 sampai 2022 saat ini. Wah, jadi sangat maju sekali ya SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini Pak ya. Ini jelas maju sekali. Mungkin sudah lama sekali berdirinya Pak ya. Mungkin sudah mungkin dari 37 tahun lah Pak ya. 37 tahun ya Pak ya. 37 tahun. Lebih dari umur saya mungkin Pak. Atau lebih lama dari umur Pak Ansor juga ya. Ya enggak lah, saya masih muda Pak Ansor. Tapi masih eksis sampai sekarang Pak ya SMA Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan kinerja guru-gurunya juga ya, bukan hanya kita dan siswanya juga memberikan perubahan. Karena dulu ya, kan itu tanda kutip dulu orang-orang kampung tuh bilang, dan orang-orang sebagian tuh, SMA Muhammadiyah itu di mana sih, tempatnya di mana sih, nggak tahu nih ya. Apalagi orang-orang kata dulu sekolah malaikat tuh jangan gini. Nah, kita punya pola pikir bagaimana cara merubah pikiran masyarakat bahwa sekolah Muhammadiyah itu ada ya, dan bentuknya pun ada, orangnya pun ada, dengan karakter yang berbeda dengan sekolah lain gitu loh maksudnya ya. Biar nggak ada omongan di kampungan lah, oh sekolah begini-begini, ya sudah kita hapuskan itu, dan ada doktrin seperti itu di sini ya. Dan saya lihat itu alumni SMA Muhammadiyah itu sudah banyak yang kuliah Pak ya, dan menjadi sarjana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ansor, ya. Berbicara tentang PPDB ini Pak Ansor, menurut pengamatan saya nih Pak Ansor ya, dari saya lihat-lihat di media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian WA Group juga Pak Ansor, itu kebanyakan sekolah-sekolah di Bali ini, khususnya di Singaraja ini Pak Ansor, sekolah SMA, MA maupun SMK ini sudah berlomba-lomba untuk melakukan PPDB Pak Ansor, untuk melakukan pendaftaran untuk siswanya. Nah, pertanyaan saya nih Pak Ansor, apakah di SMA Muhammadiyah ini sudah membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ini Pak Ansor? Pendaftaran siswa baru 2022 sudah kita buka dari 1 Februari sampai 16 April, itu gelombang yang pertama ya. Yang gelombang kedua dari 17 April sampai 25 Maret, itu gelombang kedua ya. Baik secara offline dan online kita buka pendaftaran. Jikalau ada yang ingin bertanya lebih detail ya, misalkan pengen tahu nih berapa nih biaya begini-begini ya, kita sudah ada tuh, formnya sudah ada, biaya pendaftarannya juga sudah ada ya. Tuh. Itu ya sih Pak kalau biaya mengenai pendaftaran ya. Kita mulai dari awal Februari dan akhir sampai Maret, 25 Maret. Oh, berarti ada gelombang-gelombangnya. Ada Pak, satu gelombang 1 dan gelombang 2. Supaya mereka itu ketika melihat jika mau daftar tuh takut telat, nah ada gelombang-gelombang. Ada, dan kita juga menginformasikan ya kepada siswa-siswi kita, baik ke wali-wali siswa, wali murid ya, wali siswa. Kita juga sudah punya grup, semua kita informasikan bahwa pendaftaran dimulai dari tanggal segini ya, tanggal segini begitu Pak. Jadi setiap siswa yang ingin mendaftar itu ditanya dan dimasukkan ke grup. Ya, kalau misalkan dia grup WA ini. Grup WA siswa baru ada juga, kita dengan walinya sekalian ya, dengan wali atau orang tuanya sudah ada. Oh, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan saya lagi nih Pak Ansor. Adakah keunggulan program yang dimiliki sekolah ini Pak Ansor agar siswa dapat berminat untuk mendaftar di sekolah ini Pak Ansor? Ya, mengenai program ya. Ya, di SMA Muhammadiyah bukan hanya ilmu sosial aja yang kita ajari, maksudnya ke lingkungan, tata cara kita berbicara kepada makhluk hidup dan sebagainya ya, kepada manusia, kepada teman dan orang tua. Kita juga di sini mengajarkan ilmu agama ya. Baik yang BTAKI dan literasi pagi. Biasanya di pagi hari itu program kita yaitu pembiasaan Pak. Kebiasaan ya. Baca doa pembuka, kita berikan dia motivasi membaca surah pendek ya. Itu untuk pembiasaan kita, bahwa mengingat untuk pembelajaran kita lebih baik lagi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat Pak. Terus zona literasi tadi, zona baca, zona English dan Arabic biasa dah Pak Din, ada juga Pak Din yang ngajar di sana ya, dengan bahasa Arab, dan Bu Fika bahasa Inggris. Terus pendidikan karakter siswa kita berikan, karena slogan kita ya, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Itu kita tekankan di sana, karena
zaman sekarang kita beda dengan zaman saya. Ya, zaman saya sedikit aja orang tua guru atau mengatakan jangan kamu lakukan itu, pasti jangan. Nah, kalau zaman sekarang, waduh, Betul itu Pak. masih bisa memberikan pendapat ya. Oh, saya enggak Pak, saya mau melakukan ini. Nah, itu kita rubah ya, menjadikan siswa yang berkarakter, berakhlak mulia dan beradab, pastinya itu. Itu soal program kita di sekolah itu Pak. Jadi program di sekolah ini setiap lumayan banyak ya programnya Pak Ansor ya. Nah, setiap program ada guru yang menghandle. Ada setiap, biasanya saya wali biasanya. Ya. Wah, menunggu jam pertama saya masuk dulu wali, membiasakan diri membaca ayat suci Al-Quran, terus memotivasi siswa apakah ada kendala kemarin-kemarin mengenai pembelajaran, dan memotivasi supaya lebih semangat lagi untuk belajar hari ini dan kedepannya, gitu loh Pak. Baiklah Pak Ansor, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Ansor. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Ansor ya. Siap. Pak, ketika ada siswa yang mendaftar, itu pasti ada syarat dan ketentuan pendaftaran nih Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan Mungkin untuk syarat dan ketentuan-ketentuannya. Kalau ketentuannya ya biasa lah ya Pak ya. Kalau sudah lulus ya ijazah, SKHU misalkan. Kalau belum ada surat ijazah ya bisa surat kelulusan. Ya. Terus KTP orang tua atau plus KK biasa ada tuh. Untuk administrasi kita kepada siswa baru, dan akte kelahiran. Ya, itu sangat penting soalnya nanti nama itu biar nggak salah kita ya. Akta biasanya ijazah itu kan harus sama dengan sesuai dengan akta kelahiran. Nah, itulah kita perlunya akte kelahiran dan pas foto 3x4 dan 4x6 gitu. Supaya ada nanti kan ada itu buku data siswa baru tuh tahun 2022. Nah, kita bisa langsung tempel di sana bahwa nama ini benar, keluarga dari ini. Ijazah pun juga kita nggak susah-susah ya cari namanya, nanti biar nggak kamu namanya siapa, nama sebenarnya biar gitu ya. Itu loh Pak mengenai persyaratan kita dalam PPDB. Nah, jadi seperti itu Pak Ansor ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Ansor. Kegiatan ekstra apa saja yang bisa dipilih oleh siswa nih Pak Ansor di sekolah ini? Ya, dulu juga ada ya kegiatan kita yaitu TS Tapak Suci. Biasa tuh dari zaman saya juga saya ikut mengikuti TS di SMP ya, Tapak Suci. Alhamdulillah ada ya perlombaan juga, tapi zaman sekarang masih belum berani keluar dan belum bisa melakukan ekstra karena ya pembatasan waktu, pembatasan tempat, dan dilarangnya berkerumun ya. Terus yang kedua Sepulwaton ya. Yang ketiga BTAKI baca tulis Al-Quran, dan yang keempat menembak, yang kelima aeromodeling, kelima dan keenam aeromodeling, PMR, dan yang terakhir ketujuh kokam. Itu 7 ekstra yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ya. Apakah setiap siswa ini Pak Ansor boleh harus milih satu ekstra, atau boleh 2 atau boleh 3? Ada wajib ekstranya, wajib. Ada ekstra wajib. Ada ekstra wajib, ada ekstra pilih. Biasanya ekstra wajib itu seperti apa Pak Ansor yang harus diikuti siswa? Kemarin kita TS, BTAKI itu kita wajibkan. Wajib, ya. Karena kenapa BTAKI dan TS, HW juga kita wajibkan ya. Ya, karena ya baris berbaris, PPDB dan sebagainya, PPBB, dan BTAKI juga kita wajibkan. Kenapa kita wajibkan? Karena tidak semua siswa bisa membaca, apalagi mengenal huruf ya. Itu kita sudah tekankan kepada anak-anak lebih rajin untuk membaca Al-Quran ya, dan lebih paham cara membaca dan cara pengucapannya itu. Ya, banyak saya lihat nih Pak Ansor, anak-anak muda zaman sekarang nih Pak Ansor Ya, membaca Al-Qurannya itu kurang nih Pak Ansor. itulah. Ya, Mungkin dengan adanya ekstra ini bisa memajukan lagi generasi umat ya. Mudah-mudahan bisa. Apalagi kita kan sekolahnya sekolah agama atau Islam istilahnya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Ansor. Ada berapa banyak tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Muhammadiyah ini Pak Ansor? Kalau pendidikan ada guru mapel 16 orang ya, guru mapel semua mapel lah dari IPA IPS ya, dan TU bendahara ada satu TU 1, bendahara 1, dan kepala sekolah 1, jadi total 19 orang. 19 orang ya Pak. Kemudian terakhir nih Pak Ansor, pertanyaan terakhir.
Penawaran menarik apa yang dapat disuguhkan kepada siswa agar siswa ini tertarik untuk mendaftar di sekolah Oh, calon siswa atau baru. bisa dikatakan harga jual untuk SMA Muhammadiyah nih Pak Ansor? Nah, baik dari harga jual kita ya di SMA Muhammadiyah untuk calon siswa baru, kita bisa berikan diskon. Ya, seperti saya dulu contohnya alumni nih, alumni mau masuk SMA Muhammadiyah, apakah ada pemotongan harga Pak? Oh ada pastinya ya. Bagi alumni itu 50% uang gedung dan SPP 50.000 1 tahun ya. Itu gelombang sampai gelombang kedua itu untuk alumni dan non alumni 50% uang gedung. Itu aja sih ya, itu harga jual kita. Dan kita juga berikan voucher, misalkan nih contohnya kemarin ada anak calon siswa baru sudah datang di sini dan sudah daftar ulang dan sudah pembayaran misalkan tuh ya, kita berikan dia voucher ya. Kamu mau nggak voucher nih, ajak temanmu 2 orang ya, nanti imbalannya ada kok 100.000 kalau dia sudah daftar ulang ya, di tanda kutip tuh, tanda garis bawah tuh, kalau dia sudah daftar ulang kembali. Itu loh contoh. Berarti membawa teman. Membawa teman ini sampai dia daftar ulang, udah sah sekolah di sini, harus udah daftar ulang. Iya. Baru dikasih nanti imbalannya nanti langsung sama bendahara ya. Dan di sini juga kita punya program IPA ya, yang sudah satu kelas kita dapatkan kurang lebih 7 orang. Alhamdulillah kita sudah berjalan ini dah 1 tahun lah IPA. Mudah-mudahan ada calon siswa lagi yang baru dan berlanjut ke yang lainnya ke kelas 11 nanti, biar lebih banyak lagi lah anak IPA. Program kita itu yang baru ya. Mudah-mudahan tahun ini ya Amin. banyak lagi lebih siswa banyak yang lagi masuk. ya. Kemarin 40 berapa itu ya, 40 lebihan lah, mudah-mudahan lebih banyak lagi ya, 60 banyak lah sekali itu Pak Ansor, 40 lebih ya. Mudah-mudahan untuk kemajuan kita bersama. Loh, kini sudah ada perubahan masalahnya. Dulu SMA-nya, SMA di mana nih, nggak tahu di mana ya. Sekarang udah pada, SMA Muhammadiyah di sana nih, di Jalan Camar nomor 8 nih gitu. Udah ada yang tahu semua. Di Pantai Skip, pokoknya nomor 8 Jalan Camar di belakang. Yang ada masjid yang baru tuh, Al-Manar, sudah tahu semua itu. Dulu mana ada nggak ada yang tahu SMA Muhammadiyah tuh di mana sih, nggak ada yang tahu. Sekarang udah ada, alhamdulillah. Tetapi saya lihat Pak Ansor itu para orang tua wali murid itu sudah percaya dengan kita nih Pak Ansor, dengan SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini Pak Ansor. Ya, karena buktinya kan dari tahun kemarin itu kan banyak sekali yang daftar siswa-siswanya. Ya karena dibilang gimana ya, anak saya tuh biar lebih dekat sekolahnya, terus ilmu agamanya juga biar lebih luas. Kebanyakan sih orang tua berpikiran seperti itu dan berkata seperti itu. Alhamdulillah Pak, di SMA ini ya baik mengenai agama, sosial dan sebagainya ya udah diajarkan dengan guru yang sesuai dengan mapelnya nanti gitu loh. Jadi seperti itu Pak Ansarnya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan nih Pak beberapa medsos yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah ini untuk ya, di SMA agar calon siswa ini secara tidak langsung dapat dengan mudah untuk mencari informasi. Di SMA Muhammadiyah kita juga sudah punya fanspage ya. Fanspage SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, langsung aja di Facebook. Dan di Facebook juga kita punya, maksudnya itu kan fanspage kan berbeda tuh sama Facebook biasa gitu maksudnya. Kalau Facebooknya itu ada SMA Muda Raja, dan kita juga sudah punya website yang baru sekali diluncurkan ya, yaitu www.smamuhammadiyah2singaraja.sch.id ya. Itu sih, kita sudah nanti info apa mengenai apa, tugas apa udah ada di sana semua. Baik siswanya bisa mengklik di sana, orang lain juga bisa di sana. Info semua mengenai sekolah SMA Muhammadiyah sudah ada di sana. Nanti link untuk pendaftaran ada kok nanti ya. Ada di deskripsi nanti kita berikan. Jadi mungkin nanti linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Siap, bisa ya. Untuk keberlangsungan sekolah Muhammadiyah kita harus mengikuti modernisasi ya. Iya, masa kalah sama sekolah lain. Sahabat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada, satu pesan saya jangan pernah malu dan jangan pernah ragu untuk mendaftarkan diri dan belajar di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Karena apa Pak Ansor?
karena semua muda raja insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.